Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menjadi umat Tuhan yang kembali diberikan kesempatan menikmati sebuah hari Sabat yang Tuhan anugerahkan. Kami rindu Tuhan menyentuh hati kami lagi Tuhan di dalam Sabat ini karena kami tahu bahwa hidup sebagai umat Tuhan adalah hidup yang Tuhan telah bebaskan dari perbudakan dosa untuk kami bisa menikmati ibadah. Bagaikan orang-orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk bisa beribadah kepada Tuhan, kami pun rindu supaya setiap hidup kami ini bisa sungguh-sungguh dipenuhi dengan sebuah ibadah dan penyembahan hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup berjalan sendirian di dalam dunia ini, tapi kami rindu Tuhan hadir bersama-sama dengan kami untuk kami menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berkati Tuhan hari ini supaya ibadah hari ini pun Tuhan bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, menyegarkan kembali jiwa kami melalui firman Tuhan. Dan firman itulah yang kami mau bawa pulang supaya kami dibentuk dan terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Keluaran. Kita hari ini masuk ke dalam Keluaran pasal yang ke-9. Kita melanjutkan seri tentang 10 tulah ya. Kita memasuki tulah yang kelima pada pagi siang hari ini seperti tadi yang disampaikan karena ini adalah khotbah, seri khotbah, eksposisi. Jadi meskipun Bapak Ibu baru ikuti kesempatan ini tapi akan disajikan dalam bentuk perenungan-perenungan yang bisa kita bawa pulang. Bagi Bapak Ibu yang mau melihat seri-seri yang lain bisa melihat di channel YouTube Gary Malang. Mari buka Keluaran 9 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita membaca Keluaran 9 ayat 1 sampai ke-7. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap demikian, nanti ayat ke-7 kita baca bersama-sama. LAI memberi judul, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Bersama-sama, lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya Bapak Ibu, demikian bacaan firman Tuhan. Ada sebuah berita dari sekitar tahun 1985 di dunia pernah dikejutkan dengan sebuah penyakit yang kemudian dikenal dengan sebutan mad cow disease ya. Ini penyakit yang awalnya terlihat hanya menyerang ternak seperti wabah gitu, tapi semakin hari gejalanya semakin mengerikan. Dan di situ beberapa artikel yang saya baca juga pernah hewan-hewan itu awalnya sehat-sehat tapi mulai kehilangan keseimbangan, dan setelah itu mulai ada yang jadi agresif, ada yang jadi berjalan kehilangan arah, dan akhirnya banyak yang roboh dan mati. Baru beberapa tahun kemudian para dokter menemukan bahwa penyakit ini ternyata tidak berhenti dari hewan saja. Ternyata penyakit itu juga ada kejadian-kejadian yang menular pada manusia. Mereka yang memakan daging yang terinfeksi hewan-hewan ini perlahan mulai ada gangguan fungsi otak dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah berjalan beberapa waktu tidak ada obat, tidak ada terapi. Seluruh Eropa pada waktu itu pernah dilanda oleh ketakutan. Ya untungnya penyakit ini tidak masuk ke Indonesia ya. Kalau masuk ke Indonesia mungkin yang paling panik pertama Pak Darmanto dulu. Dan mungkin yang kedua yang panik berikutnya adalah tukang-tukang bakso gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu menemukan di sekitar kita bakso, ada label-label bakso kami 100% menggunakan daging sapi yang taat beribadah dan mentalnya sehat mungkin gitu ya. Kalau masuk Indonesia, tapi tidak.
Jadi ini pernah melanda Eropa, tapi ketika membaca kisah itu sulit ya bagi kita kalau tidak langsung teringat dengan cerita tulah Mesir, tulah kelima di Mesir. Karena berarti ribuan tahun sebelum dunia modern ini, sebelum dunia modern mengenal epidemi seperti ini, Alkitab sudah mencatat sebuah wabah yang jauh lebih mengerikan. Dalam satu hari, penyakit menjalar ke seluruh ternak Mesir. Di situ ada kuda, keledai, unta, sapi, kambing, dan domba. Mereka semua terkena, dan itu artinya ya, berarti semua yang menjadi sumber kekayaan Mesir, kekuatan ekonomi mereka, bahkan simbol keagamaan mereka, tiba-tiba seketika lumpuh di bawah tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu, di sini kalau kita melihat ini hanya bagian tentang kematian ternak, ya kita akan kehilangan pesannya. Karena tulah kelima ini bukan hanya bicara tentang penyakit atau tentang peternakan. Tetapi tulah kelima ini sebetulnya sedang bicara satu hal yang lebih dalam, yaitu tentang kepemilikan. Siapa yang memiliki kehidupan? Siapa yang berhak menentukan apa yang boleh dimiliki manusia dan yang tidak? Siapa yang memiliki otoritas tertinggi atas seluruh ciptaan? Ya, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab sekarang oleh Allah kepada Firaun. Menariknya bahasa yang digunakan di sini, Firaun itu berkeras hati. Karena Firaun terus keras hati. Akhirnya Tuhan mengirim tangannya yang keras, tulah yang keras itu kepada Firaun. Ini yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Kita akan melihat beberapa hal ya. Kita melihat pertama-tama bagaimana cerita di ayat 1 ini dimulai. Ayat 1 dikatakan, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Di sini Tuhan mau mengajarkan yang pertama, bahwa yang menahan apa yang jadi milik Tuhan akan kehilangan miliknya sendiri. Ini yang pertama ya. Orang yang menahan apa yang menjadi milik Tuhan akan kehilangan miliknya sendiri. Bapak Ibu, salah satu naluri manusia yang paling kuat itu mungkin salah satunya adalah keinginan untuk memiliki. Semakin berharga sesuatu bagi kita, semakin erat kita akan menggenggamnya. Kita mungkin mengumpulkan aset, mengumpulkan atau membangun karir, memiliki bisnis, memperluas bisnis, atau menjaga reputasi baik kita. Bahkan kadang kita memperlakukan orang lain sebagai sebuah kepemilikan kita ya. Kita merasa aman seringkali ketika kita bisa memiliki segalanya di bawah kendali kita. Ketika kita bisa menggenggam sesuatu dan bisa mengontrol sesuatu. Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa seringkali banyak masalah dalam hidup kita terjadi karena kita mengklaim sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi hak milik kita sepenuhnya. Misalnya contoh Adam dan Hawa gitu ya. Adam dan Hawa ketika mengambil buah yang sudah dilarang Tuhan, bukankah itu gambaran dari mereka yang mau mengklaim untuk memiliki otoritas seperti Tuhan. Dengan cara ya merasa dengan makan seperti itu bisa punya pengetahuan seperti apa yang Tuhan miliki. Dan akhirnya itu yang menjadi gambaran awal dari kejatuhan dalam dosa. Atau contoh lain misalnya Raja Daud ketika dia sedang dalam musim-musim peperangan, tapi suatu kali dia sedang berjalan di istananya dari atas istana, kemudian dia melihat Batsheba dan di situ dia menginginkan sesuatu atau seseorang yang tidak seharusnya dia rebut. Dan hari ini kita melihat kembali lagi Firaun. Firaun dia tidak sekedar mempekerjakan bangsa Israel, tetapi dia sedang dalam tanda kutip mengklaim apa yang sebetulnya milik Allah. Sebetulnya Firaun sedang mengklaim bagaikan itu miliknya sendiri. Karena itulah tulah kelima ini bukan sekedar hukuman atas Firaun, tetapi ini adalah katakanlah sengketa kepemilikan gitu ya. Siapa yang berhak menentukan nasib Israel, Firaun atau Tuhan? Nah, bagi kita sekarang harus melihat dulu. Bagi orang Mesir sekarang kenapa diberikan tulah yang kelima ini sebagai hukuman atas ternak? Bapak Ibu, bagi orang Mesir
ternak itu bukan sekedar kekayaan tambahan, tentu saja ya. Karena seluruh sendi kehidupan orang-orang Mesir sangat bergantung pada ternak. Kita bisa membayangkan, Mesir adalah sebuah daerah yang sebetulnya gersang. Tapi di daerah yang gersang itu ada sebuah sungai yang sangat terkenal, yaitu Sungai Nil. Dan Sungai Nil ini terkenal dia akan banjir setahun sekali. Hari ini kita melihat kalau banjir, namanya banjir ya musibah gitu ya. Tapi bagi orang Mesir itu adalah berkat luar biasa. Kenapa? Begitu banjir, sedimen-sedimen dari Sungai Nil semua terangkat dan akhirnya tanah-tanah yang subur akan memenuhi daerah-daerah sekitar Sungai Nil. Maka orang-orang Mesir itu uniknya mereka akan bermukim di daerah dekat-dekat dengan sungai. Ya tentu tidak di daerah yang akan hanyut oleh banjir tentu saja ya. Tapi permukiman mereka itu akan dekat, akan relatif tidak menjauhi sungai supaya apa? Supaya pertama dapat sumber air dan kedua dapat sumber tanah yang subur. Nah, waktu semua tanah jadi subur, mereka mulailah melakukan segala macam perputaran ekonomi. Sapi-sapi semua dibawa, membajak sawah, mengupayakan semua sawah-sawah waktu itu, dan bahkan keledai, unta juga menjadi alat transportasi untuk perdagangan mereka. Domba dan kambing akan menyediakan wol, susu, dan makanan dan sebagainya. Semakin banyak ternak yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kekuatan ekonomi dari seorang Mesir dan status sosialnya. Maka seorang penafsir Perjanjian Lama mengatakan, sekarang teguran atau hukuman Tuhan dengan tulah kelima ini menunjukkan bahwa hilangnya ternak bagi orang Mesir itu berarti melumpuhkan hampir seluruh sistem perekonomiannya orang-orang Mesir pada waktu itu. Dunia pertanian akan berhenti, distribusi barang juga akan terganggu, bahkan produksi makanan pun semakin lama pasti akan semakin menurun. Maka kehidupan masyarakat pasti akan mengalami guncangan yang sangat besar. Nah, menariknya adalah ini yang perlu kita lihat. Inilah pertama kalinya ya. Tulah Tuhan menghantam bukan hanya orang-orangnya, tetapi apa yang dimiliki orang-orang Mesir. Sekali lagi, ini pertama kalinya tulah Tuhan menghantam bukan hanya orang Mesirnya, tetapi menghantam juga apa yang dimiliki orang Mesir. Ini salah satu keunikannya ya. Kita mengingat sedikit sebelumnya ya, tadi Penatua Darmanto sudah bilang tentang pembedaan ya, ada pembedaan antara yang dialami Mesir dan yang Israel. Sebetulnya tiap tulah punya keunikan. Kalau kita mulai dari tulah, katakanlah tulah keempat gitu misalnya. Tulah keempat itu uniknya apa? Uniknya salah satunya karena di tulah keempat itulah mulai ada pembedaan. Tulah keempat mulai ada pembedaan dikatakan ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada beberapa ayat yang bisa Bapak Ibu baca lagi nanti di bagian sebelumnya. Tulah 1, 2, 3 itu tidak disebutkan ada pembedaan. Baru di tulah keempat dibedakan. Mesir kena tulah, Israel di Goshen tidak kena tulah. Kalau kita mundur lagi tulah ketiga, apa uniknya tulah ketiga? Tulah ketiga itu yang kita bisa lihat salah satunya yang uniknya itu adalah tulah yang pertama di mana dikatakan ahli sihir Mesir tidak bisa meniru gitu ya. Jadi tiap tulah punya keunikan. Ya nanti kita akan renungkan tulah-tulah berikutnya juga cari keunikannya. Tapi tulah kelima ini sekarang adalah tulah yang unik karena bukan hanya menyerang orangnya, tetapi juga menyerang kepemilikan atau hartanya atau asetnya orang-orang Mesir. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus serang apa yang menjadi milik orang Mesir? Karena itulah kita melihat ayat 1 tadi. Ayat 1 dikatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2 dikatakan, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu dan seterusnya akan kena penyakit sampar yang dahsyat. Ya Bapak Ibu, inilah kata kuncinya. Dimulai dari ayat 1 dikatakan, umatku, biarkanlah umatku. Masalah utama Israel itu bukan hanya diperbudak, tetapi masalahnya karena Firaun menolak mengakui siapa yang memiliki Israel yang sesungguhnya. Maka ayat 2-nya dikatakan, jika engkau masih menahan, atau kita bisa
lihat terjemahan lain tuh akan membawa kita untuk melihat jika engkau masih bersikeras untuk menolak, atau jika engkau dengan sengaja menolak membiarkan mereka pergi, maka ini penolakan yang disengaja ya terhadap otoritas Tuhan. Dan disinilah kita belajar prinsip yang pertama ini, bahwa Firaun berusaha menggenggam apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu Israel. Dan sekarang Tuhan berikan tulah untuk menegur Firaun bahwa Firaun tidak bisa lagi menggenggam, bukan hanya menggenggam Israel, tapi dia juga nanti tidak bisa menggenggam ternaknya sendiri, gitu ya. Jadi kembali lagi poin pertama ini, orang yang menahan apa yang menjadi milik Allah akan kehilangan miliknya sendiri. Dengan kata lain kita melihat ini bukan sekedar tindakan Tuhan yang sewenang-wenang. Ini pembalikan yang adil ya. Karena orang yang menolak melepaskan apa yang menjadi milik Tuhan, Israel, akhirnya tidak mampu mempertahankan apa yang ia anggap miliknya sendiri. Kita bisa melihat bagian ini dalam berbagai spektrum. Pertama-tama tentu, kenapa seberharga itu namanya diselamatkan oleh Tuhan? Karena itu artinya kita bukan sekedar dari orang non-Kristen jadi Kristen, dari orang yang gak pernah ke gereja jadi ke gereja. Bukan hanya itu fenomenanya. Yang lebih dalam adalah kita orang-orang yang awalnya hidup dalam dosa, tetapi Tuhan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Engkau dan saya dimiliki oleh Tuhan, itu artinya diselamatkan. Engkau dan saya bukan hanya dibuat dari orang jahat jadi orang baik gitu ya, bukan. Tetapi awalnya kita yang hidup dalam dosa, kita yang hidup dalam perbudakan dosa, tapi kemudian Tuhan memberikan keselamatan, artinya dia mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya. Bukankah ini lebih indah ya? Ketika kita tahu bahwa diselamatkan itu berarti kita dimiliki Tuhan. Ini bukan tentang seberapa jauh kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menempatkan keselamatan dari upaya kita, maka kita akan depresi dan akhirnya sadar, Tuhan betapa gagalnya aku untuk hidup bagi Tuhan. Tapi waktu kita melihat keselamatan adalah Tuhan mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya, maka engkau dan saya tidak pernah bisa direbut kembali oleh iblis. Seperti firman Tuhan di dalam kitab Roma dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Baik maut dan segala sesuatunya, itu di dalam kitab Roma dikatakan tidak akan bisa melepaskan kita daripada kasih Kristus. Ini yang kita lihat ya dari segi keselamatan. Maka ketika kita dimiliki oleh Allah, kita kembali diingatkan bahwa kita ini orang-orang yang ditebus untuk dibebaskan. Tapi bagi kita sendiri, kita kembali merenungkan bagian ini. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tahu namanya pembebasan itu, atau mungkin kita sendiri masih hidup dengan cara hidup yang sama seperti Firaun yang juga berusaha menahan apa yang seharusnya menjadi milik Allah. Kita hari ini tidak diperbudak lagi dengan bangsa lain seperti Firaun. Tapi mungkin sangat mudah bagi kita untuk menghidupi semangat yang sama. Kita bisa memperlakukan, ya kadang-kadang memperlakukan keluarga kita seolah-olah ini adalah milik kita sendiri, sehingga kita berhak mengendalikan seluruh keputusan-keputusan sesuai dengan keinginan hati kita. Atau mungkin kita memperlakukan jabatan kita sebagai milik pribadi, sehingga identitas kita begitu runtuh, begitu pekerjaan kolaps, sepertinya dunia kita langsung hancur berantakan dan kita merasa identitas kita hilang total gitu ya. Atau bahkan mungkin kadang-kadang kita menganggap uang itu sebagai sebuah jerih payah kita, sebagai jerih lelah, keringat kita, sehingga kita akhirnya menggunakan segala kepemilikan atau harta kita dengan sesuka hati tanpa kita bertanya bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk mengelolanya di hadapan Tuhan. Bukankah ini gambaran dari orang-orang yang sebetulnya tidak sadar semua pemberian itu adalah milik Tuhan dan seharusnya dikembalikan kembali bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali banyak masalah terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kita mengklaim sesuatu yang seharusnya milik Tuhan, kita ambil untuk diri kita sendiri, bukan?
baik itu pekerjaan, keluarga, bisnis, dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan misalnya contoh seorang begitu eh, katakanlah punya pekerjaan, penghasilan, UMR lebih sedikit misalnya. Sudah bekerja tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, mulai naik, jabatan naik, dipromosikan, penghasilan naik. Lama-lama mulai punya gaji 2 kali UMR, 3 kali UMR, mulai bisa hidup dengan lebih banyak penghasilan. Tapi tentu saja kita familiar dengan gambaran semakin besar penghasilan, semakin meningkat juga gaya hidup gitu ya biasanya ya. Tapi masalahnya seringkali banyak orang-orang yang tidak sadar semua penghasilan itu kan seharusnya dikelola di hadapan Tuhan, diatur sedemikian rupa supaya bertanggung jawab. Tapi seringkali banyak orang akhirnya seiring berjalannya meningkatnya penghasilan, gaya hidup naiknya ibaratnya kalau penghasilan naiknya linear, gaya hidupnya naiknya logaritmik gitu ya atau eksponensial. Itu kan akhirnya banyak hal yang tidak seimbang. Atau seringkali penghasilan naik sampai satu kali stuck. Satu titik stuck. Memang sih sudah naik. Tetapi gaya hidupnya sudah sekali naik akan terus naik dan akhirnya tidak bisa seimbang lagi. Bukankah ini seringkali menjadi gambaran orang-orang yang tidak sadar bahwa hidup ini seharusnya dipertanggungjawabkan, uang, harta dan kepemilikan itu adalah sesuatu yang kita anggap ini pemberian Tuhan dan kita pertanggungjawabkan sebagai milik Tuhan. Tapi seringkali masalah terjadi waktu kita merasa ini milikku, uang ini milikku, gaji 2 kali lipat berarti ya udah sisanya kenaikan dari yang sebelumnya itu bisa aku pakai sesuka hati untuk menaikkan gaya hidupku sesuka hati. Dan akhirnya banyak masalah dalam pengaturan finansial terjadi karena ketidakseimbangan seperti ini. Ini yang seringkali terjadi bukan? Karena banyak orang lebih suka untuk mengklaim apa yang menjadi miliknya daripada kita memberikan, apalagi memberikan itu untuk Tuhan atau untuk pekerjaan Tuhan. Ya ada cerita ya waktu saya mengingat dulu di film jadul ada film seri Si Unyil kalau Bapak Ibu tahu ya, ada namanya Pak Ogah. Itu ada cerita anekdot kecil, ada Pak Ogah suatu kali, ya Bapak Ibu tahu kan ya, Pak Ogah yang terkenal dengan jargon gope dulu dong gitu kan. Ya yang ketahuan umurnya. Mahasiswa nggak usah sok-sok ketawa kan, mungkin beda zaman kali ya. Ya jadi katakan ini Pak Ogah itu terkenal orang yang sangat pelit di cerita itu ya. Suatu kali Pak Ogah itu lagi mancing dan kemudian waktu dia mancing dia tidak sadar ternyata ada aliran arus sungai yang cukup deras. Suatu kali Pak Ogah akhirnya tergelincir dan akhirnya terjun ke sungai. Wah orang-orang panik, kasihan gitu ya Pak Ogah ini udah tua, dia gak bisa berenang, tenggelam. Akhirnya ada pemuda yang mengulurkan tangannya. Waktu mengulurkan tangan, ayo Pak kami bantu. Ayo Pak berikan tangan Bapak pada saya, nanti saya bantu. Setelah disampaikan, ayo Pak cepat Pak berikan tangan Bapak pada saya. Pak Ogah tetap tidak mau mengulurkan tangannya. Dan setelah itu ada teman dari pemuda ini bilang, kamu salah, ini tuh Pak Ogah. Kamu ganti kata-katanya, ayo ulurkan tanganmu biar saya yang bicara. Waktu dia ulurkan, temannya bicara, Pak Ogah, ayo dibantu Pak. Silakan ambil tangan teman saya, silakan ambil tangan teman saya. Langsung seketika diambil. Kata kuncinya, jangan bilang berikan tangan Bapak, tapi ambil tangan teman saya. Karena hari ini juga kita tahu, lebih banyak orang suka mengambil daripada memberi. Bukankah ini gambaran juga ya di tengah dunia kita hari ini? Banyak orang lebih suka mengklaim sesuatu untuk menjadi milik kita. Waktu, uang, ya terutama juga kita bisa melihat contoh waktu ya. Kita merasa waktu adalah milikku. Dan akhirnya berbagai hal menjadi banyak masalah ketika kita merasa ya Tuhan kan sudah ada 7 kali 24 jam, kita tinggal kalikan lalu saya tinggal kurangi dengan 2 jam untuk beribadah di hari Minggu. Selebihnya sisanya untukku kan. Tuhan cuma butuh, sudah kuberikan 2 jam kan dari 7 kali 24 yang aku miliki, sisanya hidup ini, waktu ini untukku kan. Bukankah ini gambaran dari yang Tuhan seringkali tegur dalam kehidupan manusia? Mari kita belajar dari cerita lagu anak-anak ya. Hari ini, harinya,
Tuhan, harinya Tuhan. Nanti guru sekolah minggu ubah, hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan. Ulang semua sampai semua hari, harinya Tuhan. Untuk kita sadar, Israel dibebaskan karena dia adalah milik Tuhan dan dipanggil untuk beribadah. Israel dibebaskan dari Mesir bukan untuk menikmati hidup yang sesuka hati tanpa Tuhan. Israel dipanggil keluar supaya sadar mereka tidak lagi diperbudak oleh Firaun, oleh Mesir, tapi mereka akan masuk ke dalam sebuah nantinya jadi umat Tuhan, kerajaan Tuhan, dan gambaran dari komunitas umat Tuhan yang Tuhan ingin diam di dalamnya. Itulah gambaran dari kehidupan kita juga. Tuhan ingin supaya kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang dibebaskan dari belenggu dosa, menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Di dunia ini memang sedikit orang-orang yang katakanlah mau mati bagi Tuhan ya. Sedikit memang ada tapi sedikit orang-orang yang mau mati bagi Tuhan sebagai martir dan lain sebagainya. Tapi mungkin lebih sedikit lagi orang-orang yang mau hidup bagi Tuhan. Sedikit orang yang mau mati bagi Tuhan, tetapi lebih sedikit mungkin ya orang yang mau hidup bagi Tuhan. Karena hidup bagi Tuhan berarti menyerahkan segala-galanya untuk dipakai oleh Tuhan. Karena seringkali banyak orang lebih ingin hidup untuk dirinya sendiri daripada hidup untuk Tuhan. Tapi firman Tuhan, itulah yang kelima hari ini mengingatkan kita. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Itulah kelima ini mengingatkan bahwa Tuhan seringkali menyentuh justru apa yang paling mungkin kita ingin genggam. Entah itu uang, entah kita jabatan, entah itu waktu, atau berbagai hal yang Tuhan sebetulnya ingin kita berikan, kembalikan bagi Tuhan. Tetapi ketika kita berusaha menggenggam itu seerat-eratnya, Tuhan mengajarkan melalui itulah kelima ini. Yang menahan apa yang menjadi milik Allah akan kehilangan miliknya sendiri. Tapi selama manusia sadar bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai pengelola, sebagai steward dari dunia ciptaan Allah, dia akan menikmati berkat, setiap berkat yang Tuhan berikan dengan semua rasa syukur ya. Inilah indahnya menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan. Bapak Ibu, kita ini dalam hidup kita ini, kita adalah steward, bukan owner. Kita adalah penata layan dari seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam dunia. Tapi mungkin dalam dunia modern ini banyak gambaran-gambaran yang sudah hilang ya. Seringkali kita lihat pekerjaan, ya kita bisa bayangkan ya hari ini pekerjaan dianggap sebagai sebuah kutukan mungkin. Kenapa? Karena mungkin kita punya orang-orang atau rekan-rekan yang merasa, aduh ayo kita bekerja segiat-giatnya selagi masih muda. Supaya apa? Supaya secepat mungkin kita bisa financial freedom. Dan setelah financial freedom kita bisa pensiun dini. Supaya tidak perlu bekerja lagi, tinggal menikmati sisa hidup dengan bersuka cita. Menikmati semua harta yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Mungkinkah ini gambaran yang mungkin sangat ideal bagi banyak anak muda yang baru mulai pekerjaan, melihat, wah tinggal melihat kebutuhan berapa puluh tahun dalam kehidupan dia sampai akhir, dan tinggal melihat, oke, berarti dalam berapa tahun harus mulai mengumpulkan sekian ya katakanlah sekian belas miliar katakanlah, lalu nanti akan membuat strategi-strategi dan akhirnya dengan uang sedemikian rupa sudah berarti bisa mencapai financial freedom, dan itu artinya pensiun dini sudah ada di depan mata. Kenapa ya orang bisa berpikir seperti itu? Karena seringkali banyak orang melihat dunia pekerjaan itu sebagai sebuah kutukan, bukan? Tapi kita mengingat bahwa Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan pertama kali di Taman Eden, mereka adalah orang-orang sebelum mengenal kejatuhan dalam dosa. Mereka sudah diberikan tugas untuk bekerja. Bekerja, mengupayakan dan mengelola taman sebagai stewardnya Allah. Sebagai penata layan dari tamannya Tuhan. Pekerjaan baru menjadi indah waktu kita sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Pekerjaan kita milik Tuhan. Dan kita
tidak ada di posisi untuk mengklaim untuk diri kita sendiri. Kita melihat ini milik Tuhan dan aku mau memberikan segala hidupku, pekerjaanku, hartaku, pelayananku, waktuku, semua yang Tuhan anugerahkan bagiku hari ini untuk diserahkan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah ini hidup yang indah Bapak Ibu? Kalau kita melihat pekerjaan itu bukan kutukan, tetapi menjadi sebuah kehormatan. Karena Tuhan masih mau memakai manusia sekalipun jatuh dalam dosa, tetap bekerja dan Tuhan memulihkan pekerjaan kita. Maka yang pertama ini kita kembali lagi, saya simpulkan bagian ini. Yang menahan apa yang menjadi milik Allah akan kehilangan miliknya. Tetapi sebaliknya, yang memberikan secara rela bagi kemuliaan Allah akan menikmati hidup yang bermakna karena Tuhan hadir dalam kehidupannya. Ini yang pertama yang kita renungkan. Maka kita melanjutkan bagian yang berikutnya ya. Dari ayat ke-4 sampai ke-6, saya kembali membaca bagian ayat yang ke-6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Maka yang kedua kita mau melihat bahwa tangan Tuhan itu yang meruntuhkan tempat sandaran manusia. Tangan Tuhanlah yang kemudian meruntuhkan tempat sandaran manusia. Bapak Ibu, bagi orang Mesir, rupanya ternak itu tidak hanya bernilai secara ekonomi, tetapi juga bernilai secara religius. Bangsa Mesir hidup di dalam sebuah dunia yang akan dipenuhi dengan simbol-simbol ilahi. Mereka percaya bahwa kuasa para dewa itu hadir melalui alam, melalui makhluk hidup, dan juga tentu saja dalam bentuk hewan-hewan. Ya Bapak Ibu, gambaran zaman dulu ya. Selalu ada gambaran tentang hewan, karena mereka percaya dewa-dewa mereka atau berbagai sosok ilahi yang mereka percaya akan memanifestasikan diri di dalam hewan-hewan. Karena itu kuil-kuil dari orang-orang zaman dulu selalu ada hewannya kan. Ada patung atau patung itu nanti gambaran hewan apa semua. Atau kadang-kadang dewanya punya tubuhnya setengah hewan atau lain sebagainya ya. Karena mereka percaya itu media di mana dewa mereka memanifestasikan diri. Nah, Mesir juga punya. Mereka percaya sapi jantan mereka itu, sapi jantan itu adalah simbol dari salah satunya ada dewa bernama Apis. Dewa bernama Apis itu adalah sebuah dewa yang terkenal sekali karena dia melambangkan kekuatan hidup, kesuburan, gambaran hidup yang luar biasa, yang jantan, yang dikagumi. Ini dewa Apis. Nah Bapak Ibu, bahkan di Mesir kuno mereka punya seekor sapi jantan yang kemudian dipelihara ya Bapak Ibu. Ada satu ekor sapi jantan dipelihara di sebuah kompleks kuil dewa mereka, dewa Apis itu. Dan mereka percaya di dalam sapi ini, sapi sungguhan, ada dewa yang hadir di situ. Jadi orang datang berikan persembahan kepada sapi itu dan percaya lewat kasih persembahan kepada si sapi, mereka dapat berkat kehidupan. Ya hari ini kita udah nggak pakai gambaran itu ya. Kalau ada sapi yang diperlakukan khusus, ada sapi yang bisa kadang-kadang suka diberikan headphone, dikasih musik klasik gitu ya. Atau kadang-kadang otot-otot sapinya dipijit-pijit supaya nanti kemudian berapa waktu kemudian dia sudah hadir di sebuah piring bernama Wagyu misalnya gitu ya. Hari ini kita gambarannya sapi untuk makan gitu. Sapi diperlakukan khusus supaya berkualitas dagingnya. Nah tapi zaman dulu ini gambaran yang sangat spiritual karena mereka percaya sapi itu simbol dari dewa yang hadir. Itu dewa Apis. Ada satu lagi dewi namanya Dewi Hathor. Dewi Hathor ini itu juga digambarkan berkepala sapi. Dan Dewi Hathor itu simbol dari cinta, dari kecantikan, dari katakanlah kekaguman orang gitu terhadap dewi. Dan diinginkan, simbol dari hidup yang diinginkan oleh banyak orang. Nah dengan demikian tulah kelima ini mematikan ternak Mesir. Ini bukan sekedar bicara tentang ekonomi tadi yang bagian pertama yang kita lihat ya, perekonomian atau kepemilikan. Tapi sekarang juga Tuhan sedang mempermalukan pusat dari kepercayaan orang-orang Mesir pada waktu itu. Apa yang mereka selama ini anggap suci,
tidak rasa rapuhnya dengan semua ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, tidak mengherankan jika penafsir melihat tulah kelima ini sebagai sebuah polemik. Karena Tuhan ternyata tidak perlu berdebat terlalu panjang dengan dewa-dewi Mesir. Dia cukup menyentuh ternak dan akhirnya seluruh kepercayaan Mesir diruntuhkan seketika. Nah, di sini kita melihat ya, kenapa Tuhan harus menyerang bukan kepada kuilnya tetapi serang ternaknya supaya orang-orang Mesir sadar. Supaya orang Mesir sadar, ternak mereka atau semua hewan-hewan mereka harusnya dilindungi oleh dewa Apis, Dewi Hathor dan lain sebagainya. Tetapi mereka melihat dewa mereka tidak berdaya. Sedangkan mereka melihat ke Israel ada sebuah pembedaan. Inilah namanya tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu, inilah narasi yang mengingatkan kita bahwa seringkali banyak manusia hidup di dalam sebuah ketergantungan akan dewa-dewa yang disembah di dalam dunia. Firaun adalah seorang yang juga dipercaya sebagai dewa. Dan dia pun masih menyembah dewa lain juga yang adalah ternak-ternak itu. Rakyat pada akhirnya juga menanggung akibat dari kekerasan hati Firaun dan akhirnya banyak hewan-hewan tidak bersalah akhirnya ikut terkena dampak gitu ya. Maka kita melihat tulah kelima ini bukan sebuah tindakan Tuhan yang sewenang-wenang terhadap binatang. Hari ini saya perlu luruskan lagi, zaman modern ini sudah banyak gambaran-gambaran yang sudah bergeser dengan zaman kuno. Karena hari ini kita tahu ada cat lovers, ada dog lovers, siapa tahu ada cow lovers gitu ya. Pecinta sapi, pecinta unta mungkin gitu. Atau dan lain-lain. Jadi mungkin Bapak Ibu terguncang iman karena wah Tuhan jahat sekali terhadap sapi yang lucu itu. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu. Tapi Bapak Ibu perlu luruskan, ini bukan tentang Tuhan yang sewenang-wenang terhadap binatang dan Tuhan seperti tidak punya rasa kesapian atau ya itulah. Tuhan ini sedang memperlihatkan betapa luasnya jangkauan dosa manusia. Manusia seringkali memberontak terhadap pencipta, akhirnya kerusakan yang dihasilkan jauh melampaui dirinya sendiri. Bukan hanya manusia yang terdampak, tetapi banyak hewan-hewan pun, ciptaan pun ikut terdampak karena kebebalan hati manusia. Dan itulah yang digambarkan oleh John Calvin dengan mengatakan, hati manusia adalah pabrik dari berhala. Kita bisa bayangkan ya, hati manusia adalah pabrik dari berhala. Suatu hari, ini sebuah ilustrasi, ada seorang pemuda dengan kebanggaannya sendiri, dia pekerjaan yang sangat mapan dan sangat luar biasa, ajaib, pekerjaannya sangat maju. Suatu kali dia bisa membeli sebuah mobil baru, Porsche, kita katakanlah seperti itu ya. Mobil yang sangat mewah dan limited edition katakanlah. Kemudian dia dengan bangganya dia mengendari mobil itu dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sampai satu tempat dia berhenti di pinggir jalan dan setelah itu dia dengan bangganya dia mau keluar dan memamerkan mobil itu pada banyak orang sekelilingnya. Begitu dia buka pintu, dia dorong pintu keluar, dia tidak sadar di belakang ada truk yang sedang melaju kencang dan akhirnya, maaf kalau agak sadis ya ilustrasinya, tiba-tiba truk itu menabrak pintu mobilnya dan akhirnya pintu mobilnya lepas dari mobil terbawa oleh truk termasuk tangan-tangan dia ikut seketika gitu ya. Wah, pemuda ini langsung berteriak histeris, tidak, mobil Porscheku yang baru kubeli. Akhirnya dia sangat syok karena melihat pintu mobilnya yang terbawa oleh truk. Ada polisi sekitar situ langsung datang cepat-cepat ke pemuda ini lalu berkata, aduh nak tenang, kamu tenangkan diri dulu, jangan histeris dulu. Kamu lupakan dulu itulah pintu mobil barumu itu. Memang itu mahal saya tahu, tapi kamu tenang dulu. Sekarang lihat tanganmu. Akhirnya dia melihat tangan dia. Dan dia semakin syok karena dia melihat sudah berlumuran darah. Tangannya sudah putus karena tertabrak truk dengan sangat kencang. Dan dia teriak dengan lebih kencang lagi. Tidak, jam Rolexku yang baru dibeli juga hilang gitu akhirnya. Inilah gambaran dari manusia yang berhalanya banyak, Bapak Ibu. John Calvin mengatakan hati manusia adalah pabrik berhala. Karena seringkali kalimat Calvin ini menyadarkan
Kenapa Tuhan begitu serius menghancurkan simbol-simbol Mesir? Persoalan manusia itu bukan sekedar seperti orang Mesir, sapi, Apis, Hathor, dan lain sebagainya. Persoalannya adalah hati manusia yang terus-menerus menghasilkan berbagai berhala dalam kehidupan kita yang menggantikan Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Selama hati manusia masih mencari rasa aman di luar Tuhan, selama itu pun manusia akan terus membangun Apis, dan Hathor yang baru. Mungkin hari ini tidak seorang pun hari ini sujud di depan patung emas yang berbentuk sapi, tapi bentuk berhala akan terus berubah mengikuti zaman. Di dunia modern, Apis, kalau zaman dulu Apis tadi gambaran dari dewa apa? Dewa yang kekuatan hidup, kesuburan, kejantanan, gambaran yang keren, luar biasa, itu dikagumi. Tapi kemudian bentuk modern hari ini apa? Orang bisa kagum kepada manusia dengan cara apa? Ya banyak orang yang akhirnya mencari kekaguman orang lain dengan bisa menunjukkan produktivitas, aktualisasi diri, keberhasilan, kesuksesan pekerjaan, atau dari pencapaian, dari posisi, dari performa, dan semua hal lain. Kita merasa aman selama kita masih bisa menghasilkan sesuatu, tetapi kita akan merasa gelisah waktu kita tidak lagi dipandang luar biasa oleh masyarakat. Ketika kita dipandang biasa-biasa saja, akhirnya banyak orang merasa gelisah dan merasa punya keminderan-keminderan tertentu. Bukankah ini gambaran modern tentang namanya Apis ya? Kalau zaman dulu orang sembah dewa supaya dapat kekaguman orang lain, hari ini ya samalah. Orang menyembah posisi dan jabatan untuk mendapatkan kekaguman dari orang lain. Atau mungkin seperti Dewi Hathor. Dewi Hathor dulu gambaran kecantikan, daya tarik secara fisik, ganteng, cantik dan lain sebagainya, citra diri, atau mungkin dari validasi publik dan lain-lain. Hari ini ya berganti bentuk saja, sebetulnya tidak hilang Dewi Hathor ini. Mungkin kita melihat hari ini bentuknya dalam hal apa? Banyak orang menghabiskan energi, waktu dengan penuh kerelaan untuk apa? Membangun identitas gambaran diri yang sempurna bukan di hadapan orang lain. Ada mungkin hari ini kita sangat familiar dengan kebiasaan untuk kalau selfie jangan lupa filter wajib on gitu ya. Jangan lupa filter wajib on. Ada reels beberapa hari lalu saya lihat seorang perempuan muda tiba-tiba datang ke sebuah toko rental kamera, langsung mengembalikan sebuah kamera yang besar dan super canggih dan dia bilang, "Ini Pak, saya kembalikan. Menurut saya kameranya jelek." Wah, si kameramen ini yang biasa bekerja bidang kamera sangat tidak terima. Loh, jelek apanya maksudnya? HP saya lebih bagus, HP saya begitu saya foto bisa langsung bikin saya kurus, kameranya nggak bisa ini. Padahal itu kamera buat dipakai syuting perfilman dan lain sebagainya sudah sangat canggih gitu. Tapi dia nggak terima karena HP saya bisa begitu selfie langsung saya jadi kurus, langsung saya jadi tirus, jadi mata saya lebih belok dan lain-lain gitu ya. Filternya luar biasa jahat. Atau mungkin hari ini banyak orang menempatkan identitas di dalam penghitungan jumlah like. Saya ingat dulu ya, atau di YouTube itu ada fitur like dan dislike ya, Bapak Ibu tahu kan ya, like dan dislike. Tapi kalau zaman dulu ya beberapa tahun lalu lah, like itu ada angkanya berapa, dislike juga ada angkanya kan. Nah sekarang kalau saya nggak salah gitu lihat, like ada angkanya, dislike nggak ada hari ini. Karena waktu baca beberapa artikel ya memang banyak kejadian-kejadian atau banyak kasus di mana ada orang-orang tertentu begitu posting sesuatu, wah dapat like 20.000, dapat dislike 5. Wah gelisahnya setengah mati, siapa ini 5 orang ini yang berani dislike ini, langsung berusaha ingin cari gitu ya. Semengerikan itu kan dunia yang digerakkan oleh penerimaan dan validasi dari masyarakat. Tapi bukankah seringkali itu yang terjadi juga dalam kehidupan kita? Ketika banyak orang sudah menerima banyak apresiasi dari orang-orang di sekitar kita, banyak pujian, banyak kekaguman, begitu ada 1-2 kritik atau masukan atau ya katakanlah
saran, buat improvement dan lain-lain. Kita merasa harga diri tercoreng sedalam mungkin gitu ya. Karena tidak boleh ada yang berani kritik saya gitu kan. Bukankah ini gambaran dunia yang penuh dengan eh, gambaran mengerikan sebetulnya. Dunia yang akhirnya harus dipuji tapi tidak boleh dikritik. Tapi saya sadar gereja juga tidak kebal dengan cara seperti ini. Mungkin banyak gereja juga masih punya cara pikir yang ya tidak terlalu jauh berbeda. Kadang-kadang di gereja pun saya tahu ada ketika bicara tentang ada jemaat misalnya contoh, wah luar biasa pemuda ini talented, bisa multi talent gitu ya, multi talent bisa punya karunia dalam berbagai hal, mau terlibat berbagai pelayanan, lalu juga cinta Tuhan, lalu secara fisik juga sangat elok misalnya. Tapi langsung terakhir dibilang sayang, broken home misalnya gitu ya. Semua hal yang bagus seketika runtuh karena satu kekurangan misalnya. Ya itu gambaran yang tidak terhindarkan memang. Walaupun kita perlu terus menyuarakan. Apa bedanya gereja dengan korporat kalau kita menggunakan cara ini terus-menerus dalam gereja? Mari kita menjadi orang-orang yang tidak menempatkan identitas manusia di dalam apa yang dinilai oleh orang lain. Tapi terutama identitas manusia adalah sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberikan tulah yang kelima untuk menghantam Apis dan Hator supaya Mesir sadar identitas mereka atau citra diri mereka yang dibangun atas penyembahan berhala ini tidak akan bisa bertahan karena Tuhan mau menunjukkan satu-satunya persandaran manusia hanya datang daripada Tuhan. Ya masih banyak contoh-contoh lain kalau kita mau sebutkan hari ini banyak orang yang mungkin membangun identitas diri dengan oplas gitu ya, operasi plastik dan sebagai solusi. Gitu. Akhirnya melihat bukan soal oplas ya, tetapi karena merasa tidak puas dengan fisik saat ini yang Tuhan sebetulnya anugerahkan di dalam berbagai keindahan yang sebetulnya kita bisa tetap melihat sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Atau mungkin hari ini ada orang-orang yang merasa sangat FOMO gitu ya, fear of missing out. Kalau aduh ada kafe baru belum nyoba, ada film Nolan yang baru belum nonton misalnya gitu ya. Ya berbagai hal merasa diri status sosial serasa sedikit lebih rendah daripada orang lain kalau belum mengikuti tren masa kini misalnya contoh seperti itu. Kembali lagi kita melihat dahulu orang mungkin bertanya siapa aku di hadapan Tuhan, tetapi hari ini budaya digital kita sering mengubah cara pikir manusia untuk bertanyanya bagaimana aku terlihat, bagaimana orang melihat nilai diri kita. Dan dibalik semua itu artinya ada sebuah pertanyaan yang tetap sama. Itu artinya di manakah sebetulnya kita meletakkan rasa aman kita. Kadang-kadang karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengizinkan sesuatu yang selama ini kita jadikan sandaran. Akhirnya Tuhan perlu guncangkan. Bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia ingin kita belajar bahwa apa yang kita anggap paling kuat di dunia ini tidak akan mampu untuk menopang kita kalau kita tidak datang pada Tuhan. Maka telah kelima ini bukan sekedar kisah tentang sapi dan peternakan yang terancam, tetapi ini adalah tulah yang mengundang kita untuk memeriksa hati kita lagi. Apakah rasa aman kita bertumpu kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang suatu hari bisa lenyap seketika ketika Tuhan mendatangkan tangannya atas kita. Ini yang kedua, dan kita menutup dalam bagian yang ketiga, sedikit saja ayat ke-7 terakhir yang kita renungkan. Ayat ke-7 dikatakan, lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, yang pertama tadi kita jadi sudah melihat bagaimana orang yang menahan milik Allah akan kehilangan miliknya. Yang kedua kita melihat tangan Tuhan sendiri yang meruntuhkan tempat persandaran manusia. Tapi yang ketiga kita melihat ayat ke-7 ini mengajarkan bahwa bukti tidak akan pernah cukup untuk hati yang keras. Bukti tidak akan pernah cukup untuk hati yang keras. Bapak Ibu,
Di sini gambarannya ayat 1 dibuka dengan perkataan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Biarkan umatku pergi, atau dalam terjemahan lain ini menggunakan sebuah istilah yang sebetulnya bisa dikatakan biarkan umatku dikirim gitu ya. Jadi kata pergi itu punya nuansa biarkan umatku dikirim ke padang gurun untuk beribadah. Tapi pada akhirnya kita melihat ayat 7 ditutup dengan cerita bagaimana Firaun menyuruh orang ke sana, ke Goshen untuk melihat keadaan Israel. Menyuruh di sini juga menggunakan nuansa yang artinya mengirim. Jadi ketika Tuhan meminta Firaun mengirim Israel ke padang gurun, dia tidak mau taat dan dia mengirim utusan melihat apakah betul Israel tidak terkena tulah yang dialami Mesir. Pada akhirnya Firaun melihat dari ketidaktaatannya ini, dia melihat bahwa memang hanya Mesir yang dipukul Tuhan dan Israel tetap selamat. Tetapi dia tidak menjadi orang yang taat. Dia sudah mencari data, dia melakukan observasi dengan mengirim orang, dia memverifikasi faktanya, tapi tetap tidak mau bertobat. Dan narator memakai kata yang sudah berulang kali digunakan, Firaun akhirnya tetap mengeraskan hati. Ya Bapak Ibu, inilah gambaran dari dunia kita hari ini juga. Banyak orang bukannya tidak tahu tentang pekerjaan Tuhan, tentang panggilan Tuhan untuk kita bertobat, tetapi banyak orang sudah tahu tetapi tidak mau percaya. Kita bisa bandingkan dengan beberapa kisah lain di dalam perjanjian baru ya. Ketika kita melihat gambaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ketika Yesus bangkit, kita juga tahu ada seorang yang sangat ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kita tahu cerita tentang Thomas. Thomas yang ragu dan dia berkata kepada teman-temannya waktu itu, aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan jariku kepada luka di tangan dan di lambungnya. Dan Tuhan menjawab Thomas, dia datang dan memberikan kesempatan bagi Thomas untuk mencucukkan jarinya. Pada akhirnya Thomas langsung menjawab kepada Tuhan dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yohanes 20 ayat 29 dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, ada 3 tipe orang jadinya. Yang pertama, orang-orang yang melihat lalu percaya. Inilah orang-orang seperti Thomas, yang perlu lihat dulu, baru dia mau punya hati yang percaya. Tapi Tuhan mengatakan berbahagialah idealnya orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena pembaca Injil Yohanes ini adalah pembaca yang sudah hidup sekian puluh tahun setelah Yesus. Mereka sudah tidak bertemu lagi dengan Yesus secara langsung. Mereka juga mungkin sudah tidak tahu rasul-rasul yang lain selain Rasul Yohanes. Tapi dikatakan kamu tidak melihat langsung para rasul-rasul dan kehidupan Yesus. Tapi berbahagialah kalau kamu tidak melihat tetapi mau percaya. Dan sebaliknya, gambaran yang paling kontras adalah orang yang sudah melihat tapi tetap tidak mau percaya seperti Firaun. Pak Tong suka pakai gambaran ini. Orang pintar itu atau orang bijak itu orang yang belum lihat tapi dia mau percaya. Kalau orang yang sudah lihat baru percaya itu orang biasa-biasa, normal. Tapi orang yang sudah lihat dan tidak mau percaya itu orang goblok gitu ya, orang bodoh. Atau kadang Patong pakai gambarannya orang mati gitu ya. Ya, kembali lagi di sini kita diberikan pilihan. Maukah kita percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia? Atau kita seperti Firaun yang masih terus mengeraskan hati dan sampai akhirnya tidak mau percaya dan mengalami murka Tuhan. Dan sebagai penutup dari gambaran ini, kabar baiknya Injil bukan hanya menunjukkan kerasnya hati manusia, tapi justru berita Injil akan menghadirkan sebuah narasi Exodus yang lebih besar, keluaran yang lebih besar, karena narasi Injil akan menghadirkan sebuah raja yang kontras dengan Raja Firaun. Pada akhirnya kita melihat Kristus yang datang ke dalam dunia adalah Kristus yang bukan
mempertahankan miliknya seperti Firaun, tetapi sebaliknya Kristus yang datang ke dunia dengan merelakan segala-galanya yang dia miliki, dan dia hadir di dunia ini untuk memberikan segala-galanya bagi engkau dan saya. Dia menyerahkan dirinya di kayu salib, bukan untuk menggenggam, tetapi untuk memberikan hidup bagi mereka yang memberontak terhadap dia. Melalui kematian, melalui kebangkitan Kristus, dia juga membebaskan kita dari segala perbudakan-perbudakan berhala, dan dia menjadi satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah runtuh. Dia menggantikan hati yang keras dengan hati yang rela taat kepada Tuhan. Karena dia, Yesus Kristus itu sebagai sosok yang menjadi teladan. Dia pun hidupnya taat kepada Tuhan. Kegagalan kita diangkatnya di atas kayu salib, dan kebenarannya diimputasikan bagi setiap kita. Inilah yang bisa kita lihat dari Yesus Kristus, dan pada akhirnya kita melihat, marilah kita melepaskan genggaman kita pada dunia ini dan kita bersandar hanya kepada Kristus, mengikuti Dia sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu Tuhan melawat hati kami kembali untuk kami memandang hanya kepada Kristus. Karena melalui memandang kepada Kristus sajalah kami tahu bahwa ada hidup yang bermakna yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak mau diperbudak oleh berbagai berhala-berhala dunia. Kami tidak mau hidup kami terus terbutakan oleh pencapaian-pencapaian yang tanpa Tuhan. Tapi kiranya kami diberikan hati yang rela memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Pekerjaan kami milik Tuhan. Dan kekudusan kami pun adalah milik Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk hidup terus dalam dosa-dosa, tapi kiranya kami menjadi orang-orang yang kembali sadar bahwa kami milik Tuhan yang sudah diklaim kembali oleh Tuhan. Sehingga ketika kami melihat dunia ini, kami melihat semuanya menjadi pudar dan fana dan gelap ketika kami memandang kepada kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sampai di sini perdengaran firman Tuhan. Mari kita bangkit.